Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang seorang wanita ya, yang akhir-akhir ini ya cukup membuat heboh umat Islam di Indonesia. Ya, dia bernama Kumaila Hakimah. Ya, jadi buat yang belum tahu siapa orang ini ya, sedikit saya jelaskan ya, secara garis besarnya. Ya, orang ini ya itu sebenarnya ngaku hafal Quran ya dulunya. Bahkan juga sempat berhijab. Nah, kemudian saat ini melepaskan hijabnya. Kemudian bicara sana sini di publik ya, menyebarkan syubhat, ya berfatwa tentang agama dengan semaunya, berbicara tentang syariat agama dan lain-lain. Ya, pada intinya orang ini ya kalau kami duga hendak menyebarkan syubhat atau pendangkalan pemahaman agama kepada umat Islam, ya khususnya kepada para muslimah. Ya, seperti mengatakan hijab itu tidak wajib ya. Sebab hijab itu hanya sebatas budaya Timur Tengah. Ya, orang yang berhijab itu hanyalah orang-orang yang masuk agama lah dan lain sebagainya. Ya, dan ini adalah bentuk kerusakan teman-teman ya, yang dimana orang-orang yang semacam ini yaitu tampil di publik, yaitu untuk menghancurkan pemahaman agama kaum muslimin, ya khususnya yang muslimah. Agar apa? Ya agar orang-orang atau wanita muslimah ini yaitu melepaskan jilbabnya. Ya bahkan kalau kita lihat di videonya, mereka itu ketawa-ketawa dengan bangganya akan perbuatan yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, saya sampaikan kepada wanita muslimah agar kiranya kalian itu tetap menjaga jilbabnya. Ya jangan sampai jilbab itu dilepas. Ya karena apa? Ya karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk apa? Ya untuk melindungi yaitu kaum muslimah itu sendiri. Ya dan bahkan ya itu adalah merupakan baju kehormatan wanita muslimah. Baik teman-teman ya, kita langsung saja. Mari kita simak video berikut ini. Jadi sebenarnya aku tuh lepas kerudung. Tadinya aku pakai Oke. kecil dari aku masuk sekolah aku pakai hijab. Terus mungkin sejak 5 tahun lalu kayak aku mantap untuk lepas hijab. Mantap katanya untuk lepas hijab. Aku juga mengaku dulu aku sempat pakai hijab SMA sampai kuliah. Lalu pas awal kerja aku udah nggak pakai. Kayak bangga teman-teman ya, melakukan ya, perbuatan dosa kayak bangga. Ya melepaskan hijab itu seakan-akan kayak bangga. Hijab lagi. Menceritakan. Mungkin sebelum ke situ pertanyaan lebih awal, kenapa pakai hijab? Oke, kenapa? Siapa duluan? Tadi duluan. Oke, kalau dari aku kebetulan waktu itu aku masuk SMA yang lumayan religius, lumayan Islam. Enggak, padahal itu SMA negeri biasa. Cuma yang kebetulan aja di situ ada religius, agak konservatif. Konservatif. Teman-temanku pada berhijab, jadi guru-gurunya juga kan ya, guru-gurunya juga. Jadi saat itu justru keinginan untuk berhijab itu dari diri sendiri. Jadi kayak merasa hidayah, merasa terpanggil itu teman-teman gue pakai hijab. Nggak ada yang nyuruh sih. Iya, Nggak ada yang ngajak dan nggak ada peer pressure juga, misalnya kayak kelompok yang berhijab jadi lebih spesial gitu, enggak. Cuma kayak didiskriminasi karena nggak ada, cuma karena kebanyakan diskriminasi katanya teman-teman. Pakai hijab kayaknya gue harus berhijab, kayaknya pengen berhijab deh. Jadi kalau kami melihat teman-teman ya, mbak-mbak ini itu sebenarnya tidak memahami tentang ya, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, lebih tepatnya di dalam surah Al-Ahzab ya, tentang kewajiban untuk menutup aurat. Itu karena masih remaja dan penfit. Bisa jadi. Dan akhirnya itu dari aku, dan aku bilang ke mamaku, "Ma, Pak ini mau berhijab." "Oh, ya udah, yuk kita bikin seragam baru." Gitu kan, seragamnya beda. Oh, iya. Nah, ya udah gitu, itu kenapa gue bisa berhijab. Dan dari reaksi Mama Fani udah kayak, "Ayo kita bikin seragam baru." Gak ada kayak ini yang Kumaila Hakimahnya teman-teman ya. Wah selamat, atau kayak, "Hah, kenapa?" gitu, atau konser dulu kayak santai aja. Oh ya udah gitu, ya berhijab. Karena mungkin mamaku juga saat itu ngelihat ya sekolah ini emang religius, dan kebanyakan ya mungkin di kotaku juga secara umum juga konservatif gitu ya. Dan aku dari SD, SMP, SMA, di SMA di sekolah negeri yang agak homogen kan gitu. Jadi mungkin mamaku juga nggak terlalu kaget lah gitu. Ya udah, mungkin anak udah saatnya berhijab, ya udah ayo dibantu gitu. Itu pengalaman aku jadi berhijab. Dan setelah pakai hijab rasanya lebih adem kan, karena udah agak lupa sih sebenarnya perasaannya gimana, cuman agak lupa katanya teman-teman ya. Apa ya, ada nggak ya, lupa gue kalau gitu tanya itu. lupa beneran. Kayaknya itu sekolahnya udah lama banget ya. Ya ketahuan umur deh. Perempuan-perempuan seperti ini ya, mereka itu mengatakan demikian itu ya, pada intinya ya hidup mereka itu nggak ingin diatur ya, jadi ingin bebas semaunya, yang nggak mau diatur oleh agama, yang nggak mau diatur oleh Al-Quran ya. Tetapi itulah tadi ya yang kemudian membuat kita ini sangat heran ya, orang yang berkata seperti ini adalah dari kalangan umat Islam itu sendiri ya, bahkan sampai menertawakan seperti itu ya tentang hijab ataupun jilbab ya. Ini kan aneh teman-teman ya.
Jadi mereka ini ya kita sebut apa? Ya pantasnya kaum munafik, ya fasik atau apa kira-kira? Nah, terus kalau Mela sendiri kapan? Gimana ceritanya Mela jadi berhijab? Karena masuk pesantren. Jadi aku masuk pesantren dari kelas 1 SD. Ya, jadi artinya faktor lingkungan teman-teman ya. Ya SD, SMP, SMA di pesantren. Terus kuliahnya juga di kuliah di kampus Islam. Aku kuliahnya studi Islam. Ya. Awal karir aku juga guru ngaji. Jadi kayak ini jarang mungkin yang tahu ya. Apa mungkin pengikut yang audiens Mela dari lama udah tahu. Tapi Mela ini punya sertifikasi kredensial untuk menjadi seorang ustazah. Despite her looks kayak gini sekarang. Jadi kayak emang dari kecil ya udah kenalnya sama hijab gitu ya. Iya, apalagi ya keluarga aku juga religius. Keluarganya katanya religius teman-teman ya. Religius. Lingkungan pendidikan aku juga religius. Jadi kayak aku justru nggak punya alasan untuk nggak berhijab. Meskipun pengennya nggak berhijab dari waktu kecil tuh kalau lagi liburan sekolah, aku pengennya di rumah. Maksudnya kalau lagi jalan-jalan keluarga atau apa, aku nggak pakai kerudung. Dan biasanya orang tua aku kayak biasa aja, meskipun kadang-kadang ibuku nyatu kok kerudungnya nggak dipakai apa nanti aku. Jadi katanya tadi orang tuanya religius teman-teman ya, tetapi di sini ya, orang ini mengatakan ya ketika tidak pakai jilbab ya orang tuanya seakan-akan biasa-biasa saja. Jadi tidak sinkron teman-teman ya. Kalau seharusnya kalau orang tua benar-benar religius harusnya ketika melihat anaknya ya putrinya yang tersayang tidak memakai hijab ya setidaknya minimal dia akan ya marah lah ya atau menegurnya. Ya alasan simpel kayak gerah, kerudungnya kotor, males, dan nggak ditanya lebih lanjut ya karena masih kecil remaja lah gitu ya. Oke. Berarti Mela tumbuh berhijab. Bener, aku grow with hijab, tapi sekarang aku udah outgrow. It's like Subhanallah ya teman-teman ya. Dengan bangganya mereka itu tertawa-tawa. Ya, saya cuma ingin katakan, ya terserah ya kalau Anda misalkan melepaskan hijab Anda, yaitu pilihanmu. Ya tetapi kalau sampai kemudian Anda mengkampanyekan bahwa hijab itu tidak wajib, ya jilbab itu hanya sekedar budaya, ya dan bukan syariat agama. Ya atau bahkan ya parahnya Anda sampai membuat narasi-narasi yang seakan-akan ya ingin mempengaruhi orang lain juga untuk menanggalkan jilbabnya, ya melepaskan hijabnya. Ya maka hal ini tidak dapat dibenarkan, ya dan tidak dapat kami biarkan. Ya tentu kami akan kritiki Anda. Ya terserah Anda kalau misalkan Anda mau berhijab atau tidak berhijab, ya itu hak Anda. Ya sebab pada akhirnya semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ya baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Ya mungkin timbul pertanyaan di benak kita. Ya kenapa orang-orang yang semacam ini itu dimunculkan? Ya untuk apa tujuannya kalau bukan untuk ya mendangkalkan akidah kaum muslimin. Ya khususnya muslimah. Ya menciptakan syubhat di tengah-tengah umat Islam. Yang dimana ya ini sekarang ini kan ya banyak kan yang beredar video-video tentang menjelek-jelekkan Al-Quran. Ya menjelekkan Allah. Ya menantang Allah. Ya dan bahkan mereka itu menghina Nabi Muhammad SAW. Ya jadi kita sebagai kaum muslimin ini itu harus membentengi akidah kita ini dengan kuat teman-teman. Ya jangan kemudian sampai akidah kita ini dihancurkan oleh mereka-mereka yang ya mempertuhankan hawa nafsunya. Ya di mana mereka itu sangat gencar sekali di dalam YouTube, ya di media sosial. Ya seakan-akan jilbab itu tidak wajib. Seakan-akan jilbab itu hanya sebuah fashion, ya budaya Timur Tengah dan lain sebagainya. Ya padahal perintah untuk memakai jilbab, ya untuk menutup aurat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulullah dan disampaikan kepada istri-istrinya dan putri-putrinya. Ya baik teman-teman ya, mungkin baiknya kita mendengar penjelasan ya lebih lengkapnya ya dari Buya Yahya tentang tanggapan beliau terkait masalah jilbab ini. Ya, dan seperti ini videonya teman-teman. Ulama sudah jelas, ada gunung besar para ulama. Iya. Ahli tafsir kompak dari masa ke masa. Kalau masalah keilmuan mereka para ahli tafsir nggak bisa dibanding. Iya. 10 kali dari orang yang dikatakan hebat di hari ini pun nggak akan nyampe. Ya, benar kata Buya Yahya teman-teman ya. Ada gunung. Iya. Kemudian ada batu besar di rumah kita. Memang besar zaman ini batu itu besar menurut di lingkungan kita. Akankah kita banding batu ini dengan gunung sana? Ya tetap tidak. Ya, tetap tidak bisa ya, nggak akan mampu. Ulama sudah jelas fatwa ini. Bahwasanya menutup kepala adalah kewajiban dan itu adalah aurat. Sudah jelas. Ya, ulama sudah jelas teman-teman ya, bahwa ya, menutup aurat itu adalah merupakan suatu kewajiban. Ya, artinya kalau sudah jelas ya nggak bisa ditawar-tawar. Kecuali muncul dari mohon maaf kelompok-kelompok yang dihembuskan dari orang-orang yang
terkena pemikiran-pemikiran orientalis, Iya. liberal dan sebagainya untuk meragukan Islam, meragukan ahli tafsir, meragukan ulama, Iya. maka muncul fatwa semacam itu. Iya. Ya, fatwa berdasarkan hawa nafsu, teman-teman. Itu fatwa yang nggak dianggap. Maka dianggap. biarpun muncul dari orang yang katanya ulama hari ini kalau berbeda dengan petua-petua ulama-ulama besar, ya jangan didengar dong. Maka kita nggak perlu bingung, bukan sebuah versi ini. Jadi itulah tadi ya, sebuah penjelasan yang sangat detail ya daripada Buya Yahya. Jadi ya sudah final. Ya, hukum jilbab adalah wajib ya bagi kaum muslimin. Ya, khususnya para wanita ya. Ya, khususnya para wanita. Ya, itu sudah wajib. Seluruh ulama sepakat ya memakai atau menutup aurat, yang dimana di sini adalah rambut kita, kepala kita, itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, wajib berarti ya harus dikerjakan. Ya, ketika kita tidak mengerjakannya berarti dosa, teman-teman. Ya. Ada salah kisah yang cukup menarik ya. Ada seorang wanita yang gemar berdoa ya untuk agar kiranya Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan orang tuanya ke dalam surga ya, dan menghindari orang tuanya ya, menjauhkan orang tuanya itu dari api neraka. Ya, tetapi orang yang berdoa ini anaknya itu belum menutup aurat. Ya, jadi ini kan suatu hal yang kerancuan. Ya, padahal satu helai rambut kita ya, seorang wanita dilihat oleh laki-laki yang tidak halal untuk dilihat. Ya, maka itu sama saja kita menjerumuskan satu langkah ya, kaki orang tua kita masuk dalam neraka. Jadi kembali teman-teman, saya di sini mengingatkan kepada ya saudara-saudariku dimanapun Anda berada ya, para muslimah ya, jika Anda memang masih berat untuk menutup aurat ya, cukup hal itu sampai pada diri Anda ya. Jangan kemudian Anda sampai membuat narasi-narasi ataupun ya sebuah statement-statement yang mempengaruhi kaum muslimah yang lain ya, para muslimah yang lain ya. Kasihan mereka. Ya, mereka sudah cukup berat untuk istiqomah di zaman yang penuh dengan tantangan ini. Ya, khususnya dalam hal ya perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena ulah kita ya, karena ya kurangnya ilmu kita dalam mengerti tentang hijab, esensi hijab itu, kemudian kita membuat narasi-narasi ya, begini bla 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 dan lain sebagainya. Yang seakan-akan ya enggak apa-apa lo enggak berhijab. Ya, subhanallah. Ya, kasihan Anda kalau Anda tidak bertobat sebelum Allah memanggil Anda. Kasihan ya. Teringat sebuah nasihat dari guru saya ya, mengatakan seperti ini ya, sebagai penutup teman-teman. Jikalau kamu belum bisa ya, belum mampu meninggalkan sebuah amal jariah ya, amal jariah itu teman-teman ketika kita meninggal ya, pahalanya itu masih tetap mengalir terhadap diri kita ya. Contohnya misal kita sebelum meninggal kita sempat membangun masjid, kemudian masjid itu ya masih digunakan ya, selama masjid itu masih ada, maka pahala itu akan tetap mengalir kepada kita. Ataupun kalau kita memiliki anak yang soleh yang tetap mendoakan kita ya, di saat kita telah meninggal, maka itu juga pahalanya akan sampai kepada kita ya. Ataupun ilmu bermanfaat ya, misalkan kita mengajarkan orang-orang ya, untuk ngaji, sehingga asbab kita, melalui perantara kita orang bisa mengaji ya, maka ya selama orang itu hidup, sekalipun kita ini telah meninggal dunia, selama orang itu hidup dan mengaji ya, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala daripada ya mengajinya itu ya, tanpa mengurangi pahala dari si pembaca tersebut sedikit pun ya. Itu tadi, kalau kita belum bisa meninggalkan amal jariah ya, minimal jangan kita meninggalkan dosa jariah ya. Apakah itu dosa jariah ya? Entahkah itu perbuatan ataupun perkataan, yang dimana perkataan ataupun perbuatan itu dilakukan oleh orang lain ya, dan celakanya kita telah meninggal tetapi orang lain masih ada melakukannya, masih ada yang memegang statement kita, masih ada yang meyakini atau bahkan mengamalkan dari narasi-narasi atau pendapat kita, atau bisa kita katakan fatwa sesat kita ya, maka nauzubillahi min dzalik, maka kita pun juga akan terkena dosanya teman-teman ya, sekalipun kita telah meninggal dunia ya. Jadi lebih bijaklah dalam mengeluarkan sebuah pendapat ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.